Ini adalah laptop tipis dengan performa yang kenceng abis. Ditujukan kepada kaum anti pesimis untuk merintis bisnis dan memiliki desain yang sangat minimalis dengan warna yang terlihat estetis. Ya udah, duduk dan diam manis. Selamat menonton. Korban sipilis. Hai Andika, guys di sini di video kali ini saya berpenampilan agak rapi ya, jadi pakai jas seperti ini, ala-ala film startup lah, tapi startup versi Jawa. Karena di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop bisnis yang bisa mengantarkan kita kepada puncak kesuksesan. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Summit E15, sesuai dengan namanya Summit atau dalam bahasa Indonesia artinya puncak. MSI Summit Series ditujukan kepada pebisnis yang butuh laptop yang looknya itu profesional, bisnis look banget, kemudian dari segi dimensi juga tipis dan juga ringan dengan performa yang bisa diandalkan untuk mengantarkan kita ke puncak kesuksesan. Jadi sesuai dengan namanya MSI Summit Series. Tapi dari dulu MSI itu sudah terkenal dengan branding image gamingnya. Jadi kalau mereka bikin laptop bisnis, bisa dibilang ini adalah laptop bisnis yang gaming abis. Pertama dari segi prosesornya udah pakai prosesor terbaru dari Intel Tiger Lake 1185G7, bukan 65G7 ya. 85G7 itu adalah prosesor seri tertinggi di Tiger Lake dengan 4 core 8 thread dengan boost clock sampai 4,8 GHz. 100 MHz lebih kenceng ketimbang seri 1165G7 dengan rating TDP yang sama. Gampangnya versi 1185G7 adalah versi yang di-tuning atau di-overclock agar lebih kenceng. Dan prosesor terbaru dari Intel Tiger Lake ini kalau misalkan kita bandingkan dengan generasi ke-10, ya gampangnya 20% lebih kenceng. Kemudian untuk memori RAM-nya 16GB dual channel, dan untuk unit yang kita review ini memiliki speed 3200 MHz yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Nggak ada RAM yang onboard, jadi untuk opsi upgrade-nya mudah banget. Kemudian untuk storage-nya jelas udah pakai SSD yang kapasitasnya gede banget 1TB, dan nggak hanya itu tapi kencang banget, lebih dari 4000 Mbps karena SSD-nya udah pakai SSD Gen 4x4. Bukan hanya itu juga, SSD-nya juga masih bisa ditambah ya, bukan diganti. Karena dia memiliki 2 slot SSD NVMe. Jadi kalau misalkan kalian pengen menggunakan konfigurasi RAID O biar kapasitasnya lebih besar, bisa. Kalau misalkan kalian pengen pakai konfigurasi RAID 1 biar mirroring data lebih aman, juga bisa dengan 2 slot SSD NVMe. Kemudian untuk graphic card-nya ada 2. Pertama ada IGP atau Integrated Graphic Card bawaannya dari Intel Tiger Lake yang merupakan IGP terkencang di muka bumi ini, yaitu Intel Iris Xe Graphics, yang udah kita buktikan sama-sama kalau hanya dengan IGB aja bisa memainkan game AAA. Kemudian juga masih ada Discrete Graphic Card, gak pakai Nvidia MX tapi pakai Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q. Dan yang menarik, spesifikasi ini dikombinasikan dengan sasis yang sangat portable untuk pebisnis yang suka mobiles atau meeting dari kota ke kota. Dengan dimensi panjangnya 35,6 cm, lebarnya 23,3 cm dengan ketebalan 1,69 cm dan bobotnya hanya 1,65 kg. Jadi enteng banget untuk sebuah spesifikasi yang bisa dibilang rata kanan tadi. Dari segi desain mungkin kalian gak akan mengira kalau ini adalah laptop dari MSI karena desainnya bener-bener fresh dengan logo barunya yang sekarang gak ada naga. Tulisan MSI-nya pun juga rebranding dengan huruf M yang lebih futuristik. Untuk warnanya didominasi warna hitam dan MSI menyebutnya dengan ink black color dengan beberapa paduan finishing kemewahan seperti gold dan juga karbon di atas keyboardnya. Materialnya pun udah full metal dan MSI mengklaim kalau MSI Summit E15 udah lolos sertifikasi standar militer 810G yang lolos dengan beberapa tes seperti tes kelembapan, tes anti-shock, anti-vibrate, anti-hujatan, anti-santet, dan lain-lain. Kemudian untuk engselnya udah bisa dibuka dengan satu tangan dan juga bisa dibuka sampai 180 degree sejajar dengan keyboard. Jadi kalau misalkan kita presentasi nggak ribet, tinggal buka aja layarnya sampai mentok biar orang di depan dan di samping kita bisa lihat hasil presentasi kita. Tapi kalau misalkan kita presentasi kemudian seperti ini, yang orang di depan kita kan nggak mungkin bisa lihat bang, karena terbalik. Tenang aja, kalian tinggal tekan aja F12 dan layarnya akan auto rotate. Jadi orang di depan kita juga bisa melihat dengan jelas. Kalau orang di depan udah selesai nonton atau udah selesai lihat ya tinggal tekan lagi F12. Jadi fitur presentasi ini benar-benar membantu banget untuk pebisnis. Lanjut ke sektor layar. Layar dari MSI Summit E15 menggunakan panel layar yang sama dengan MSI Creator 15 dengan panel dari AUO dengan panel ID-nya B156HAB03.1 dengan hampir 100% sRGB, dimensinya 15
15,6 inch, resolusinya Full HD dengan panel IPS level. Dan juga sudah memiliki fitur touchscreen, jadi 180 degree, kemudian F12 bisa di touchscreen, bener-bener fitur presentasi yang menurut saya bakalan membantu banget. Untuk keyboardnya masih ciri khas MSI banget dengan tombol yang besar-besar, tombol arrow-nya pun juga besar, enak banget untuk tabulasi data, dan tentunya juga udah ada backlit keyboard dengan 3 tingkat adjustment brightness. Tapi dengan tombol yang besar-besar ini sayangnya tidak ada space untuk numpad. Untuk pengguna yang kerjanya di bidang akuntan atau berkutat dengan angka bisa beli numpad eksternal macam keyboard eksternal gitu. Jadi kalau misalkan ngetik-ngetik angka bisa lebih nyaman. Kemudian untuk touchpadnya feel-nya udah nyaman banget, permukaannya nggak terlalu licin. Cuman menurut saya touchpadnya kurang besar dikit aja biar nggak terlalu buang space di bagian bawah keyboard. Dan browsing-browsing tanpa menggunakan mouse akan lebih nyaman kalau pakai touchpad yang dimensinya lebih besar. Kemudian karena MSI Summit A15 ini segmennya laptop bisnis, jadi tentu harus ada fitur security yang tingkat enterprise atau security yang benar-benar untuk berbisnis. Karena pebisnis itu pasti butuh kerahasiaan data. Pertama ada sensor fingerprint untuk login dengan mudah ke Windows Hello, dan juga ada IR kamera. Gak usah masukin password, tinggal lihat aja ke webcam, laptopnya udah bisa nyala. Kemudian juga ada TPM atau Trusted Platform Module yang gunanya untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna. Kemudian ada biosecurity, ada USB port lock. Intinya fitur security ini sudah level enterprise lah. Lanjut ke bagian konektivitas. Wi-Fi-nya udah jelas pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Dan untuk portnya di bagian kanan ada 2 buah USB Type A 3.2, kemudian ada slot SD card. Di bagian kiri terdapat satu USB-C Thunderbolt 4 dengan power delivery yang juga berfungsi sebagai input power. Jadi adapternya yang nggak terlalu besar dengan daya 90 watt ini bisa kita gunakan untuk ngecas device lain, karena untuk konektornya dia udah pakai USB-C, jadi lebih universal. Kemudian juga ada satu slot USB-C Thunderbolt 4 lagi, jadi ada 2 ya. Kalau misalkan kalian pengen mengkoneksikannya dengan dual monitor 4K bisa. Kalian bisa mengkoneksikannya dengan eGPU juga. Kalau kalian merasa GTX 1650 Ti Max-nya ini kurang powerful untuk render, kalian bisa pakai eGPU. Jadi benar-benar memudahkan banget. Kemudian juga ada HDMI dan audio jack. Lanjut ke sektor baterai. Baterainya gede banget ya, kapasitasnya 82 Wh yang diklaim MSI bisa bertahan hingga 16 jam lebih. Dan kemarin ketika saya gunakan MSI Summit A15 ini untuk browsing, script, kemudian riset tentang MSI Summit A15 ini, dari jam 11 siang sampai sekitar jam 5 sore, dari 100 itu sisa sekitar 60%, jadi hanya 40% ya sisanya. Itu pun dengan Wi-Fi on, dengan brightness-nya sekitar 70%, volumenya sekitar 20% untuk mendengarkan musik. Jadi menurut saya awet banget. Dan untuk charging time-nya juga cepat banget, dari 0 ke 70% itu hanya butuh sekitar 1 jam. Dan kalau MSI yang gaming series, nama software bawaannya adalah Dragon Center. Kalau MSI Creator Series namanya adalah Creator Center. Summit Series ini namanya adalah MSI Center for Business and Productivity. Yang sebenarnya konsepnya sama ya, dengan software tersebut kita bisa atur profile mulai dari balance sampai extreme performance. Bedanya banyak fitur AI dan juga fitur pebisnis yang ada di MSI Summit A15 ini. Contohnya ada fitur noise cancellation. Jadi kalau misalkan kita gunakan mic-nya, kemudian noise cancellation-nya kita on-kan, suara noise itu akan berkurang. Kemudian juga ada fitur duet display dan bisa kita extend ke monitor kedua, dan juga bisa untuk iOS. Jadi iOS kita bisa menampilkan layar dari MSI Summit A15. Dan bukan hanya bisa menampilkan, tapi kita juga bisa mengoperasikan lewat iPhone juga touchscreen-nya. Nah, fitur duet display ini menurut saya bakalan membantu untuk presentasi, jadi kita bisa remote dia dari jauh hanya dengan smartphone iOS. Untuk sistem coolingnya, MSI Summit A15 memiliki dual fan, 3 heat pipe, dan 2 ventilasi untuk pembuangan panas. Dan dengan sistem cooling seperti ini, MSI Summit A15 lolos Time Spy Stress Test dengan skor 98,3% dengan suhu di bawah 70 derajat Celcius. Dan ketika kita stress loop menggunakan Sensebench R15 dengan kondisi laptopnya dicolok plugin dan juga Extreme Performance di mode MSI Center-nya, suhu temperaturnya bisa 95 derajat Celcius, tapi ketika kondisi real use seharusnya tidak sepanas ini. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan Firestrak, mendapatkan skor 7455, di Skydiver-nya 22.000, di Time Spy-nya 3231.
Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai. MSI Summit A15 mampu merender dengan durasi waktu yang cepat banget, 1 menit 30 detik. Lanjut ke software Blender. Pertama kita coba dulu dengan template BMW CPU render dan hasilnya MSI Summit A15 mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 11 detik dan GPU-nya 8 menit 27 detik. Untuk sebuah laptop bisnis ini cepat banget. Lanjut ke tes gaming, walaupun segmennya bukan tes gaming karena pebisnis pasti juga butuh rekreasi. Pertama kita coba dulu di game PUBG dengan settingannya Full HD, grafiknya very low dan hasilnya mampu tembus di atas 100 FPS terus, nggak pernah turun. Jadi untuk PUBG nggak ada masalah. Lanjut ke Shadow of Tomb Raider dengan settingannya Full HD, grafiknya low dan hasilnya mendapatkan average 62 FPS. Lanjut ke game Valorant. Nah, Valorant ini kita pakai settingan rata kanan, Full HD, grafiknya rata kanan atau high dan hasilnya bisa tembus di atas 150 FPS, 150, 178 FPS. Lanjut ke game AAA, kita coba di Watch Dogs Legion dan di Watch Dogs Legion ini mampu mendapatkan average FPS 30 sampai 45 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Summit A15 kali ini. Untuk harganya, laptop bisnis yang gaming abis ini dibanderol dengan harga 25.999.000 atau kita bulatkan aja 26 juta. Dan 26 juta tentunya udah include dengan Windows 10 yang pre-install dan juga kalian mendapatkan sleeve case yang desainnya pebisnis banget, profesional dan elegan banget sleeve case-nya ini. Dan MSI juga lagi ada promo yang namanya Bundle Deals. Kalian bisa mendapatkan dongle senilai 650.000 biar portnya itu lebih banyak, jadi kalian bekerja itu bisa lebih produktif. Kesimpulannya, MSI Summit Series ini bisa menjadi debut laptop kelas bisnis dari MSI yang saya yakin bakal dilirik oleh pebisnis-pebisnis profesional karena desainnya yang elegan dan performanya yang bisa dibilang rata kanan, mulai dari SSD-nya yang gak hanya besar 1 TB tapi juga kencang lebih dari 4000 Mbps. Kemudian prosesornya udah pakai Core i7 terbaru Nvidia GTX ya, bukan MX loh, GTX 1650 Ti. Kemudian juga ada 2 buah USB Thunderbolt 4 dan menurut saya fitur yang paling penting untuk sebuah laptop bisnis adalah fitur security-nya. Dan kelebihan dari MSI Summit A15 ini fitur security-nya udah level enterprise atau memang ditujukan kepada pebisnis dengan TPM Trusted Platform modulnya tadi, biosecurity, sensor biometrik yang intinya ya untuk kerahasiaan data pengguna. Karena memang pebisnis itu kalau menurut saya pribadi sih selain performa yang paling penting adalah security-nya. Jadi seberapa baik di enkripsi. Contohnya ya, kalau misalkan kalian adalah pebisnis yang mungkin kalian baru startup, kemudian kalian punya ide di bisnis tersebut, kemudian ide kalian dicolong, dihack, disebarkan di internet atau mungkin disalahgunakan atau digunakan sendiri ya. Jadi ide kalian sudah dijalankan sama orang yang mendapatkan data kalian tersebut. Ya udah, kalian harus bikin ide bisnis lagi. Dan menurut saya itu repot banget. Jadi kerahasiaan atau fitur security di sebuah laptop bisnis menurut saya penting banget. Dan dengan harga 26 juta menurut saya untuk sebuah pebisnis yang memang profesional ya, menurut saya ya hal sepele lah 26 juta karena untuk investasi jangka panjang. Toh laptop bisnis dari MSI yang satu ini juga nggak mungkin kalau hanya digunakan untuk nulis script, Excel, PowerPoint. Pasti digunakan untuk rendering juga, edit foto juga, produktivitas yang agak berat lah karena spesifikasinya udah mumpuni. Kalau untuk kekurangannya, karena memang MSI Summit A15 ini laptop bisnis yang gaming abis tadi ya. Jadi karena dia tipis, spesifikasinya bisa dibilang rata kanan, jadi airflow-nya kurang optimal karena dimensinya yang tipis tadi. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk full load ya, temperaturnya memang agak sedikit hangat, tapi kalian bisa menanggulanginya dengan mengaktifkan fitur cooler boost. Cuman kalau misalkan kita aktifkan fitur cooler boostnya, suaranya agak noise. Cuman ya nggak apa-apa kalau misalkan digunakan untuk render atau full load ya cooler boostnya diaktifkan. Kalau misalkan hanya sekedar presentasi ke klien, fiturnya dikembalikan lagi ke mode balance biar kipasnya nggak berisik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Oke, saya mau rapat dulu ya. Biar